wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Ayu Wulandari Koso, mahasiswa dari Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 7 poin penting dalam manajemen strategi. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar manajemen strategi. Manajemen strategi dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategi menurut Bambang Haryadi tahun 2003 menyatakan bahwa manajemen strategi adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dengan tujuan mewujudkan visi dan misi organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi bukan hanya sebuah proses, itu adalah kunci yang membuka berbagai pintu peluang dan keberhasilan bagi sebuah organisasi. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Yang kelima, memperjelas arah dan tujuan. Yang keenam, pengelolaan risiko yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu inovasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, tujuan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah dalam mencapai tujuan. Manajemen strategi bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Arah ini memberikan landasan bagi pengendalian dan evaluasi keberhasilan. Yang kedua, menjaga kepentingan berbagai pihak. Strategi yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan. Melalui manajemen strategi, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk adaptasi dan pengendalian, memperluas kerangka berpikir secara perspektif. Yang terakhir, efektivitas dan efisiensi. Manajemen strategi bertujuan untuk mengkonsentrasikan upaya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Yang berikut, kita masuk pada poin kedua, yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Kita akan membahas duluan tentang analisis lingkungan internal. Lingkungan internal lebih kepada sebuah lingkungan yang menyatu langsung bersama organisasi bisnis dan dapat secara cepat akan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis sehari-hari. Lingkungan internal sendiri mempunyai faktor-faktor yang bersentuhan pada pesaing, pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham. Dengan kata lain, lingkungan internal adalah kumpulan dari semua kekuatan yang dekat dengan organisasi bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua, yaitu analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi berbagai faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini dapat mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, atau sering disebut sebagai analisis PESTEL. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren yang mungkin berdampak pada industri mereka dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk merespon perubahan tersebut. Yang berikut kita masuk pada poin ketiga, yaitu konsep analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk memahami posisi strategi suatu bisnis dengan memetakan 4 elemen utama. Yang pertama yaitu strength, kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang keempat threats atau ancaman. Selanjutnya yaitu analisis SWOT membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat. Dengan menggunakan SWOT, bisnis dapat merancang langkah-langkah strategi yang tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu perbedaan strategi tingkat korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Pertama, yaitu strategi tingkat korporasi menentukan arah keseluruhan perusahaan dan strategi bisnis berfokus pada persaingan di pasar. Dan yang ketiga yaitu strategi fungsional, itu memaksimalkan efisiensi operasional departemen. Selanjutnya kita masuk pada poin kelima, yaitu implementasi strategi. Strategi korporasi berfokus pada arah keseluruhan dan portofolio bisnis perusahaan di mana akan bersaing. Sebaliknya, strategi fungsional berfokus pada memaksimalkan produktivitas departemen spesifik, yaitu pemasaran, SDM, keuangan, untuk mendukung strategi bisnis. Strategi korporasi bersifat jangka panjang dan luas, sedangkan strategi fungsional bersifat taktis, operasional, dan berjangka pendek. Selanjutnya, faktor
yang mempengaruhi strategi dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi strategi dalam organisasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu ada ekonomi, teknologi, hukum dan regulasi, dan sosial dan budaya. Yang kedua yaitu ada faktor internal. Ada 4, yang pertama sumber daya, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga budaya organisasi, dan yang keempat kepemimpinan. Yang berikut kita masuk pada poin ke-6, yaitu peran kepemimpinan dalam keberhasilan di sebuah perusahaan. Menurut saya, kepemimpinan berperan sebagai penggerak utama, navigator, dan arsitek visi dalam mencapai keberhasilan penerapan manajemen strategi. Pemimpin efektif menyelaraskan visi jangka panjang dengan eksekusi tim, membangun budaya kerja kolaboratif, serta mengambil keputusan cepat yang adaptif terhadap perubahan pasar, dan memastikan strategi tidak hanya direncanakan tetapi dilaksanakan. Berikut kita masuk pada poin ke-7, yaitu poin terakhir tentang contoh kasus permasalahan dalam kewirausahaan. Contoh kasus kewirausahaan adalah bisnis kuliner rasa Nusantara yang mengalami penurunan omset 40% akibat munculnya pesaing baru dengan harga lebih murah dan tren pemasar digital yang tidak diikuti. Strategi pemulihannya mencakup inovasi produk, optimalisasi pemasaran online, efisiensi keuangan, dan pelatihan SDM untuk meningkatkan layanan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang 7 poin manajemen strategi dari saya. Terima kasih.